Tumpahkanlah isi hatimu. Berikan roh hikmat dan wahyu. Supaya firman-Mu boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Dan tolong kami untuk menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amen. Penghargaan dan kesetiaan. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam kasih itu ada nilai penghargaan terhadap satu sama lain. Ketika kita mengasihi seseorang, orang itu jadi berharga buat kita. Roma 12 judul perikopnya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 10 bilang gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam 1 Korintus 13 tentang kasih, ayat 6 dikatakan gini. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Nilai kasih dalam hubungan yang berikutnya, kesetiaan. Roma 12 ayat 11. Baca sama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan membawa engkau dalam perkara yang besar.